Oke, kembali lagi di Septian Channel dan kali ini kita akan cek ombak. Cek ombak tol Japek ya. Tol dalam menuju ke Japek. Ini tadi kita dari Halim. Dari Halim, kayaknya Halim sepi-sepi aja sih. Dan kemungkinan Halim ini masih ada perbaikan di runway-nya ya. Jadi kayaknya sepi-sepi ya. Ini sekarang tanggal 24, 5 hari menuju puncak mudik lebaran. Nah, tadi kita cek ombak di mana? Di Halim sepi. Nah, sekarang ini kita mau cek ombak di tol dalam, guys. Kalau yang sering ke Jawa Barat, Jawa Tengah ini sudah biasa ya. Di sini adalah namanya tol dalam kota. Nah, kalau lewat Halim, masuk lewat Halim masih gratis masuknya sampai nanti di tol sana, tol Cikampek. Kalau ke Jawa Barat, Jawa Tengah ya, bayar 20.000. Nah, di kiri jalan kita ini MRT, LRT ya, belum jadi. Tapi udah banyak keretanya yang tes beban, yang MRT terutama. Nah, ini kita menuju ke Bekasi saja, tidak sampai ke Cikampek ya. Nah, kalau H-5 sebelum puncak lebaran tanggal 29-30 ini masih landai saja ya. Ini naik di gas ya, masih bisa lah 100. Nah, ini kita cek ombak aja dulu, apakah sudah ramai atau seperti apa. Karena jalan ini adalah jalan tol satu-satunya untuk keluar dari, ya nggak satu-satunya ya, tapi yang paling banyak atau paling sering dipakai untuk ke Jawa Tengah, Jawa Barat. Ada juga sih nanti lewat dari Bogor itu juga bisa, atau lewat non-tol Cikampek. Oke, kita lanjutin aja. Ini kanan kiri agak renggang tapi ya padat. Agak renggang cuman rame ya. Nah, sebelah kiri itu nanti calon stasiun LRT kalau nggak salah, Jakarta Bandung. Calon stasiunnya di situ. Nah, ini kita coba buat melihat suasananya. Ini sore ya, udah hampir jam 2, jam setengah 3 lah. Sore tanggal 24 ya siang sih, siang menuju sore. Nah, ini kalau mau pulang kita lewatnya sini karena kita mau cek ombak dulu apakah sudah ramai atau gimana. Nah, untuk mengantisipasi teman-teman kalau misalkan mau pulang mudik, disesuaikan ya jamnya, karena ada gosip nih, saya belum tahu benar enggaknya, karena berlakunya ada di KM 47 alias setelah MBZ. Nah, gosipnya itu ganjil genap sesuai plat nomor dan tanggalnya ya, seperti biasa ya. Nah, mulai dari KM 47 sampai dengan Kali Kangkung. Kali Kangkung tuh kalau nggak salah di sekitaran Tegal. Nah, Kali Kangkung sana lah ya, Tegal ke sana lagi dikit. Wah, ini keadaannya rame. Ini hari Minggu. Hari Minggu sudah mulai rame, tapi kayaknya ini kalau sampai ke kiri Purbalenyi masih rame sih, ramenya seperti ini. Nah, omong-omong masalah ganjil genap, itu nanti diterapkannya pukul 7 pagi sampai jam 24.00. Artinya jam 24.01 sampai jam 6.59 tuh masih bisa diterapkan 2 arah ya. Keadaan kalau biasanya keadaan rame gini ini sudah biasa atau sering terjadi di tol ini. Artinya belum ada lonjakan
atau penambahan pemudik nih ya. Kan keren lonjakan ya. Lonjakan kalau yang signifikan nih, mungkin ada yang mudik tapi nggak banyak-banyak nih. Nah kalau kayak gini wis biasa sini nih, jalan rame wis biasa. Nah nanti coba kita lihat juga MBZ-nya banyak yang naik atau banyak yang lewat bawah, karena rencananya itu mau ditiadakan yang bis-bis itu terakhir bis apa namanya, alat sih, truk itu loh. Nah truk itu paling terakhir 27 ya. Nah kalau teman-teman ada paket 27 ke sana wis jelas ngantri wis. Mending dari sekarang dicek bisa nggak nih datangnya sekarang yang paket-paket dari Jakarta atau dari luar Jakarta masuk ke Jakarta ya. Nah, 27 infonya truk udah mulai berakhir, nanti 28 sudah pure untuk alat angkut mudik. Nah teman-teman yang mau mudik jangan lupa vaksin booster. Ya kayaknya kalau melihat dari tahun-tahun sebelumnya itu diceknya di beberapa tempat aja, tapi menurut saya sih vaksin booster perlu ya, biar teman-teman kita semua ini terjaga dari virus. Terjaganya bukan karena nggak bisa dikenain virus, tapi mungkin lebih ke meminimalkan efeknya. Nah ini nanti di depan ini udah mulai MBZ, tol layang Muhammad bin Yazid. Nah, mereka tutupan truk yo welek. Nah ini keadaannya seperti ini, langitnya cerah biru, mantap. Ya cuman di depan itu udah mulai ini ya, abu-abu ya, karena sana kan kawasan industri ya, Karawang. Nah ini langit overall masih mantap. Cek ombak dulu. Ini sampai exit Cikunir 1. Setelah exit Cikunir 1 itu biasanya ada MBZ. Nah moga-moga besok tol-tolnya udah ada flow-nya sih, biar cepet gitu. Tapi ya banyak yang belum pasang flow juga ya. Nah ini kita lihat, oh yang naik juga masih relatif sedikit ya. Ini belok kiri ini ke MBZ, yang naik itu juga sedikit. Sepertinya belum pada memulai untuk mudik ya. Ini kebanyakan masih di bawah. Artinya kalau kebanyakan di bawah itu berarti adalah warga yang ngabuburit nih, ngabuburit di Bekasi atau Bekasi Timur, Barat atau Timur. Nah mungkin video ini akan singkat, akan sangat singkat karena cuma cek ombak aja. Kemudian yang sebelah kiri truk-truk ini wah akeh ya, akeh pol truknya, gudi. Nah TOL tol. Nah ini truknya gede-gede, wah kecipratan banyu ya. Truknya lumayan banyak hari Minggu ini. Biasanya nggak banyak atau padat kayak gini ya. Ini lumayan banyak sih, mungkin kejar setoran ya. Nah kalau teman-teman mau mudik, ya dipastikan kesehatan dari mobil atau alat transportasi untuk mudik. Nah ini kiri jalan truk muadek. Nah gini nih. Nah kita akan ke kiri, kita akan keluar. Nah kalau teman-teman mau mudik
jangan lupa cek semuanya dulu, air radiator, terus oli yo, oli, terus jangan lupa besok waktu mau mau berangkat ganti angin. Kalau yang sekarang ya ini dulu lah, cek dulu bannya apakah sudah lebih dari 5 tahun masa produksinya atau enggak, kaki-kaki dicek ya kan. Nah, cara ngeceknya ya bisa dicek sendiri, bisa nyuruh bengkel. Kalau saya sih lebih prefer atau lebih enak kalau bengkelnya bengkel resmi ya. Tuh. Nah, itu suruh ngecek oli, dicek oli. Kalau bisa itu bagus kalau sebelum 5.000 itu diganti. Karena besok ini kita keluar ke Bekasi Barat, ke Bekasinya, Bekasi kota. Nah, macet guys. Ya macet. Nah ini berarti kita keluar dari ini aja, dari Metropolitan Mall ke sana. Nah, teman-teman itu dicek lagi, diulang lagi itu isi kalau ban itu biasanya jangan sampai lebih dari 5 tahun ya ban. Masalahnya lebih dari 5 tahun biasanya itu keras walaupun masih banyak kembangannya masih banyak, itu tetap cek aja. Cek ganti air. Masalahnya kalau udah keras biasanya nanti daya cengkram terus dan lain-lain ya, retak juga bisa terjadi di jalan. Nah, terus usahakan kalau mau ganti ya nggak 4 ya langsung, kalau nggak 4 langsung ya 2 dulu yang belakang. Nah, enggak apa? Enggak. Iya. Enggak mau ganti 1 bisa, tapi lihat dulu nih di ban serepnya itu udah lewat masa pakai belum, dan size-nya sama ya, jangan sampai nggak sama. Nek size-nya nggak sama ya bodoh baik. Nah, seperti itu tips mudik besok. Nggak tips sih, cuman berbagi pengalaman. Iya, terus jangan lupa radiator dicek, oli tadi udah ya, oli ya. Terus apa meneh? Ya pokoknya kesehatan fisik mobil dan kesehatan fisik pengemudinya harus dijaga. Jadi seperti itu tadi cek ombak, kita sudah 13 menit pisan. Iya, ya udah, kita lanjut cek ombak. Nih di Bekasinya malah macet nih, mungkin karena pada ngabuburit ya, udah mampir sore nih. Seperti itu, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, komen, dan di like, dan juga tonton video-video lainnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.